Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ram baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bila pada siang ini apa kabarnya? Sehat. Dalam apa mengecek kehadiran? Kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semuanya? Dalam pelajaran kita minggu yang lalu itu tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Apa? Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu di Madinah itu selama 10 tahun. Sedangkan di Mekah itu tempat kelahiran beliau, tempat wahyu diturunkan untuk 13 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah ke Arab itu selama 23 tahun. Kemudian Pak ingin menanyakan apa arti atin itu? Apa pengertian atin? Buah din. Kenapa surah atin itu dinamakan? Apa latar belakang penamaan surah atin itu? Apa? Karena terdapat di awal surat Ad-Din, itu artinya buah din. Kemudian di mana bila pernah melihat kaligrafi? Pernah melihat kaligrafi? Di mana? Pernah melihat kaligrafi Al-Quran? Teman tahu? Di mana pernah melihat kaligrafi Al-Quran? Ada yang tahu? Kaligrafi Al-Quran semuanya di rumah ada bacaan Assalamualaikum. Kemudian di dalam rumah ada tulisan Allah Muhammad, ada bacaan surah Yasin. Kemudian di masjid itu ada di dinding masjid, di musola atau di surau, di depan kaca mobil ada tulisan namanya basmalah, hamdalah. Itu adalah kaligrafi Al-Quran.
pembelajaran kita hari ini itu yang pertama membaca surat Ad-Din dengan baik dan benar. Yang kedua menjelaskan isi kandungan surat Ad-Din. Yang ketiga membuat kaligrafi salah satu ayat dari surat Ad-Din dengan kreativitas. Sekarang kita menyimak video tentang surat Ad-Din dan isi kandungan yang terdapat di dalam surah Ad-Din. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin was-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Ayat pertama, wat-tin was-zaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Pada ayat ini isi kandungannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun karena banyaknya manfaat pada pohon dan buahnya. Selain itu, Ad-Din menurut sebagian tafsir ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihi salam, yaitu kota Damaskus yang banyak pohon tin dan zaitun adalah Baitul Maqdis, dan Syam yang banyak tumbuh pohon zaitun juga karena di negeri tersebut tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Ayat kedua, wa turi sinin, artinya dan demi bukit Sinai. Pada ayat ini isi kandungannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan bukit Sinai. Bukit Sinai adalah tempat Nabi Musa alaihissalam diajar bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima wahyu darinya. Ayat ketiga, wa hadzal baladil amin,
Artinya, dan demi kota Mekah ini yang aman. Pada ayat ketiga ini isi kandungannya yaitu Allah bersumpah dengan negeri yang aman. Maksudnya adalah kota Mekah, tempat Nabi Muhammad lahir dan menerima wahyu. Mengapa negeri yang aman? Karena orang-orang yang tinggal di dalamnya merasa aman, baik pada zaman jahiliyah maupun di zaman Islam. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pada ayat ini isi kandungannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling baik dan rupa yang paling sempurna. Berkat jalannya dan sempurna, makin baik semua anggota tubuhnya. Manusia lebih sempurna dari makhluk lain karena manusia mempunyai akal dan nafsu. Ayat kelima, summa radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Pada ayat kelima ini isi kandungannya yaitu kemudian sesudah penciptaan yang paling baik dan paling indah itu, tempat kembali mereka yakni manusia adalah ke neraka jika mereka tidak taat kepada Allah dan tidak mengikuti Rasul-Rasulnya. Ayat ke-6, illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala tiada putus-putusnya. Pada ayat ke-6 ini isi kandungannya yaitu orang-orang yang senantiasa beramal saleh, maka bagi mereka adalah kenikmatan yang penuh dan kegembiraan yang Ayat dari surat Tin, kaligrafi dari surat Tin. Sekarang dipersilakan untuk membuat kaligrafi surat Tin dari satu ayat satu kelompok. Sekarang dipersilakan untuk membuatnya. Asia. Sekarang kelompok 2 maju ke depan untuk menampilkan kaligrafinya. Beberapa kelompok 2 dipersilakan.
Baca. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan atau menampilkan hasil kaligrafinya ke depan kelas. Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan kelas. Perwakilan 1 orang saja. Boleh baca. Terima kasih. Ulangan. Yang terakhir, kelompok 3 untuk menampilkan hasil kaligrafinya. Kepada kelompok 3 perwakilan untuk maju ke depan kelas. Baik. Baiklah, anak-anak kami sudah membuat kaligrafi. Bapak sangat mengapresiasi karena sudah bisa membuat kaligrafi dan desainnya sangat indah dan penuh kreativitas. Mungkin lain kali bisa diperhatikan proporsi hurufnya agar lebih rapinya. Kemudian tentang penulisan ayat Al-Quran, penulisan suratin sudah tepat dan baik. Jadi menunjukkan bahwa sudah teliti dalam penulisan ayat Al-Quran. Namun dipastikan huruf yang ditulis itu benar, terutama bersambung agar lebih sempurna. Perhatikan detail kecil agar lebih sempurna. Kemudian tentang pertama di dalam kelompok sudah sangat baik. Setiap anggota kelompok sudah berperan aktif dalam proyek ini. Mungkin untuk proyek berikutnya supaya jadi untuk berikutnya supaya membagi tugas secara spesifik, misalnya ada yang fokus untuk mendesain, ada yang fokus untuk menulis kaligrafi, dan ada yang fokus untuk mewarnai. Jadi supaya pekerjaan ini lebih terorganisir. Kemudian Bapak akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini, itu pesan moral yang dapat kita ambil dari surah Al-Tin. Yang pertama,
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kita manusia diberi potensi dan kelebihan. Oleh karena itu kita harus menghargai diri sendiri dan orang lain, karena kita ciptaan Allah yang sempurna. Juga mengajarkan kita supaya bersyukur atas kemampuan yang kita miliki. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa? Ke tempat yang serendah-rendahnya. Itu adalah neraka. Jadi orang yang tidak mau menjaga perbuatan baiknya itu akan dapat menjadi orang yang hina, tidak mau melakukan perbuatan baik dan selalu melakukan keburukan dan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Walahum ajrun ghairu mamnun, maka maksudnya pahala yang tiada terputus. Jadi pesan orang yang kita ambil adalah kita harus beriman dan diiringi dengan kebaikan. Jadi ayat ini mengajarkan kita supaya berbuat baik karena akan dibalas oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya, Fama yukadzibu kafa'u biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Apa pesan moral yang dapat kita ambil? Bahwa kita harus sadar bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada kehidupan setelah kematian. Oleh sebab itu kita harus mengimani namanya hari akhir. Akan diperhitungkan segala amal kita di hari kiamat. Seluruh alam semesta akan hancur. Jadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang terakhir, alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang adil? Jadi Allah itu akan dikumpulkan di pada masa nanti, akan dihisab segala amal perbuatan kita. Tidak akan satu pun yang tidak dihisab oleh Allah. Dan kita akan melewati namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal itu biasanya sehelai rambut. Jadi barang siapa yang bisa melewati Shiratal Mustaqim sudah dipastikan masuk surga. Tapi barang siapa yang tidak berhasil melewati jembatan Shiratal Mustaqim, jadi bahan kayu bakar di api neraka.
Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kemudian kita tutup dengan membaca hamdalah.